Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali dalam renungan kita. Mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat renungan, agar kehidupan kita selalu seiring dan selaras dengan Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, bersamamu Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar dan binatang menjala dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah suatu hal yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan
bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika kau mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pertobatan yang memimpin kepada hidup. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu apa yang terjadi di Yope sudah terdengar di Yerusalem kepada saudara-saudaranya Simon Petrus. Pada waktu Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang percaya yang berselisih paham dengan dia. Mereka meminta penjelasan mengapa Petrus masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi saudara-saudara, Petrus ini mempertanyakan mengapa Petrus melakukan itu. Karena selama ini mereka tidak pernah melakukan seperti itu. Karena mereka menganggap bahwa Injil itu hanya untuk orang Yahudi saja. Kita lihat di sini bagaimana orang Yahudi ada larangan untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Mereka berpikir bahwa Petrus sengaja melakukan hal itu. Petrus pun dalam hal ini menjelaskan bahwa dia melakukan itu karena Roh Allah yang memimpinnya. Dia menceritakan bagaimana Allah sampai 3 kali memberikan penglihatan agar meruntuhkan pemahaman haram dan tidak haram. Dia menceritakan bahwa Allah juga telah menampakkan diri kepada Kornelius bahwa Petrus akan menyampaikan berita keselamatan bagi seisi rumahnya. Inilah yang disampaikan malaikat Tuhan kepada Kornelius, dan Kornelius menyampaikan kepada Petrus. Dia menceritakan bagaimana Roh Kudus turun atas isi rumah Kornelius ketika dia sedang mengajar daripada Kornelius dan keluarganya. Dia melakukan semua itu karena Allah telah membuka jalan keselamatan bagi semua orang yang ada di situ. Itu keluarga daripada Kornelius. Akhirnya mereka memahami bahwa Allah telah mengaruniakan keselamatan kepada bangsa-bangsa. Mereka pun menjadi paham dan memuliakan Allah. Sidang jemaat Tuhan, inilah perdebatan yang terjadi antara Petrus dan sahabat-sahabatnya yang lain di Yerusalem. Karena sahabatnya mendapat kabar bahwa Petrus masuk ke rumah orang non-Yahudi dan makan minum di sana. Bagi orang Yahudi ini adalah sangat dilarang. Sidang jemaat Tuhan, sangat dilarang. Bagaimana dengan kita zaman sekarang ini? Gereja yang bertumbuh kita lihat adalah gereja yang berpusat kepada Kristus. Gereja yang menyehatkan adalah gereja yang seluruh dinamikanya dikembalikan kepada Kristus. Gereja yang diberkati adalah gereja yang mengutamakan Kristus. Gereja yang mengejutkan adalah gereja yang siap merubah menjadi serupa dengan karakter Kristus. Gereja yang berbuah adalah gereja yang bersuka cita karena mengenali pekerjaan Allah yang nyata di tengah-tengah umatnya. Kita tahu sungguh penting, sidang jemaat Tuhan, bagi setiap orang percaya untuk terus mengutamakan Tuhan dalam kerencanaan, dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Ingat sidang jemaat Tuhan, pertobatan memimpin kepada hidup. Inilah yang diterima oleh Kornelius. Dan adalah penting bagi jemaat untuk senantiasa saling mendoakan, saling menopang, saling mengingatkan agar pertobatan
memimpin kepada hidup, agar apa yang kita imani, pertobatan kita tidak sia-sia. Jemaat Tuhan, karena pertobatan membawa kehidupan, bukan kematian. Menghidupkan iman kita, menghidupkan roh kita, dan keselamatan pun akan kita terima. Dan lewat ini kita belajar bagaimana tembok itu dihancurkan oleh Tuhan Allah. Tembok pemisah itu antara non-Yahudi dan orang Yahudi dihancurkan, ya. Dan pemahaman yang benar diberikan oleh kepada Petrus dan juga kepada sahabat-sahabatnya yang lain dan bangsa Yahudi yang lain, bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk mereka saja, tetapi untuk bangsa-bangsa yang lain juga, ya. Ingat sidang jemaat Tuhan, pertobatan memimpin kepada yang hidup. Inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan ayat yang terakhir tadi, ya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Mengaruniakan pertobatan, ya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Itu kuncinya. Maka alasan Petrus diterima dengan baik oleh saudara-saudaranya, dan mereka memahami semuanya yang dilakukan adalah kehendak daripada Tuhan Allah, dan mereka melakukan sesuai dengan perintah daripada Tuhan Allah. Kita pun sidang jemaat Tuhan harus tidak mengalaskan hatinya, dan apapun yang dikatakan oleh Tuhan Allah kita laksanakan dengan baik, dan kita memperoleh anugerah, keselamatan, dan berkat yang luar biasa. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa pertobatan bangsa-bangsa lain dipimpin oleh Tuhan kepada hidup yang benar. Dan kami pun dalam kehidupan kami, Tuhan pimpin kami agar kami Tuhan terus hidup di dalam Tuhan dan terus melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bersamamu Bapa.